Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir di ruang kolaborasi untuk modul 1.4 Budaya Positif kelompok 1 kelas 70A B CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Baiklah, dengan bangga kami perkenalkan fasilitator kami Bapak Sigit Triyono bersama para pendamping praktik kami Ibu Yani Setianingsih dan Ibu Maud. Dengan anggota kelompok 1, Ibu Halimatus Sadia, Ibu Fadilatin, Bapak Ahmad Ardiansyah, dan Bapak Darwin Afandi. Untuk kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Vivi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah agar kali waktu ketiadaan guru agar Ibu Eni yang menggantikan, dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Hasil diskusi untuk pertanyaan pertama pada kasus pertama. Dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Sikap restitusi Ibu Santi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ditunjukkan dengan tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan validasi tindakan yang salah dengan mengatakan apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, lalu menanyakan keyakinan kelas dengan mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai umum yang kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa? Pertanyaan kedua, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Menurut kami, ya, sudah sesuai, karena Vivi dan Natali menyadari kesalahannya, kemudian meminta maaf atas kesalahannya, dan akan memperbaiki diri dengan bersikap lebih santun. Pertanyaan ketiga, bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan?
Solusi yang diusulkan keduanya sudah sesuai karena mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yakni sikap saling menghormati. Restitusi yang mereka buat juga dapat memperbaiki hubungan karena mereka dapat belajar dari kesalahan. Restitusi yang mereka buat juga berdasarkan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan. Adapun langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan dengan bimbingan Bu Santi adalah menstabilkan identitas, mengakui tindakan yang salah, dan menjawab keyakinan. Pertanyaan keempat, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban anak Anda. Menurut kami, Bu Eni sebagai posisi membuat orang bersalah karena Bu Eni mendekati Vivi dan Natali dan menegur secara halus, sedangkan Bu Santi posisi sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Untuk kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama untuk kasus Sabrina. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Menurut kami yang dibutuhkan Sabrina adalah cinta dan kasih sayang, yaitu keinginan untuk tetap belajar di kelas bersama teman. Pertanyaan kedua, nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu warna hitam? Menurut kami yang dituju untuk sepatu warna hitam adalah nilai kesehatan, nilai kenyamanan, nilai kerapian, dan nilai tanggung jawab. Pertanyaan ketiga untuk kasus Sabrina. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang akan ditawarkan oleh Sabrina? Menurut kami, Pak Lukman tidak perlu marah-marah dengan suara yang tinggi, apalagi langsung menghukum Sabrina. Harusnya Pak Lukman bertanya dengan nada suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat ke murid dengan bertanya, "Sabrina, apakah kamu mengetahui sekarang harusnya memakai sepatu warna apa?"
Ya, jika kamu mengetahui sekarang kamu salah memakai sepatu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar memakai sepatu sesuai aturan? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Untuk kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, nggak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama untuk kasus Fajar. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kami, Ibu Dani membuat orang merasa bersalah karena dengan nada suara memelas, halus, sedih, dan berkata, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, nggak kasihan sama ibu." Akibatnya Fajar merasa bersalah. Dia merasa gagal membahagiakan gurunya, merasa tidak berguna, sehingga Fajar hanya diam membisu. Pertanyaan kedua untuk kasus Fajar. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kami, kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Pertanyaan ketiga untuk kasus Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Ibu Dani akan mengawasi Fajar dan mencatat beberapa lama ia tertidur. Kemudian mengatakan, "Apa peraturan ketika pelajaran di kelas? Mengapa Fajar tidur-tiduran di kelas? Apa konsekuensi jika Fajar tidur-tiduran di kelas? Apa yang terjadi jika kamu tidur-tiduran di kelas?" Untuk kasus terakhir, kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut?
Kesal, Dino menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Pertanyaan untuk kasus keempat. 1. Nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Menurut kami, kebutuhan yang diperlukan Dino adalah bertahan hidup, cinta, dan kasih sayang. Yang kedua, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Bu Suti adalah sebagai manajer. Dengan nada suara tulus dan tidak marah, Bu Suti mengajukan pertanyaan-pertanyaan restitusi. Tidak ada saling menyalahkan, sehingga Dino tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Ketiga, dalam kasus tersebut di atas, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan? Coba Anda jelaskan jawaban Anda. Yang dikuatkan adalah Dino, yang mengaitkan adalah Bu Suti. Karena Bu Suti sebagai mentor membantu menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto dengan mempersilahkan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar Dino menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Yang dipuaskan adalah Anto, Dino, Bu Suti, dan Pak Irfan. Anto mendapat keadilan, kancing bajunya kembali baik, Dino kembali ke kelompoknya menjadi lebih baik, Ibu Suti dapat melakukan posisi kontrol manajer, dan Pak Irfan menjadi senang karena usaha membantu Dino belajar menjahit bisa berakhir. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.